Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja, karya Zizi Aurora. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian ke-8 dari buku ini. Bagian 8. Don't worry, I'm fine. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Sampai hari ini, sudah seberapa kuat kita menjalani hidup? Sudah seberapa besar usaha kita untuk berusaha baik-baik saja? Saya yakin kita sudah melakukan yang terbaik untuk bertahan sampai hari ini. Kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk selalu terlihat baik-baik saja, supaya orang lain tidak mengkhawatirkan kita. Bahkan jika kita harus selalu tersenyum saat hati kita merasa sakit, saya yakin kita sudah melakukan yang terbaik untuk selalu terlihat baik-baik saja. Saya yang berusaha baik-baik saja. Baik-baik saja terkadang butuh diusahakan. Terlihat saat keadaan tidak mendukung kita untuk terlihat baik-baik saja. Kita pasti akan memilih tersenyum di depan banyak orang, menyembunyikan segala kesedihan yang bersemayam dalam dada. Saya pernah membaca tentang 3 wajah yang kita miliki. Pertama, wajah yang kita tunjukkan pada orang tua kita. Kedua, wajah yang kita tunjukkan untuk teman-teman dan lingkungan kita. Ketiga, adalah wajah yang hanya kita tunjukkan pada diri kita sendiri. Nah, wajah ketiga inilah yang menunjukkan diri kita yang sesungguhnya. Wajah yang tidak ingin kita perlihatkan kepada orang lain. Bahkan saat menangis dan sedih pun, kita memilih untuk menjauh dan menghindari keramaian. Inilah wajah kita yang sesungguhnya. Tak apa jika selama ini kita selalu berusaha baik-baik saja. Tak apa jika kita selalu ingin terlihat bahagia di depan orang lain. Tak apa jika kita memilih menjauhi keramaian hanya untuk menangis dan meluapkan seluruh emosi kita. Kita bisa bergandengan tangan dan mengatakan, everything will be alright. Kenapa saya selalu mengatakan tak apa? Sebab saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami apa yang kita rasakan. Tidak setiap orang yang peduli benar-benar peduli. Saya tidak sedang overthinking dengan orang lain, tapi kita semua pasti paham tentang hal-hal yang hanya bisa kita simpan sendiri. Hal-hal yang begitu sulit untuk kita ceritakan kepada orang lain karena belum tentu orang lain itu memahami. Hal-hal yang akhirnya hanya bisa kita pendam dan membuat kita berkata, ya sudahlah, mungkin memang harus begini. Sekali lagi, setelah saya menyadari bahwa tidak semua orang benar-benar peduli, tidak semua orang bisa memahami, berusaha terlihat baik-baik saja adalah pilihan terbaik. Di luar sana masih banyak orang yang mulutnya jahat. Lihat temannya benar-benar jatuh dikatain lebay, lalu dibandingkan dengan dirinya sendiri bahwa masalah yang dialaminya lebih berat. Tapi ini tidak baik jika dilakukan setiap saat. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan benar-benar menjadi orang yang jago untuk pura-pura bahagia. Sesekali kita perlu mengatakan bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Mengakui setiap emosi dan masalah yang kita miliki, meskipun itu emosi yang tidak menyenangkan. Sekali waktu pula ceritakan pada orang yang benar-benar kita percaya untuk membantu kita, sebab terlalu sering berpura-pura baik-baik saja tidak akan membuat kita baik-baik saja. About the strong woman, tentang perempuan yang kuat. Saya selalu menyebut dirinya sebagai Sri Kandi. Sri Kandiku, tanteku, tante Dea saya yang sangat dekat dengannya. Perjalanan hidupnya yang luar biasa selalu ia curahkan pada saya. Saya pun bisa melihat jelas tentang kejadian tidak menyenangkan yang berulang kali menimpanya. Saya sampai pernah berpikir, jika bukan dia, mungkin sudah bunuh diri sejak kemarin. Ia adalah cermin saya. Ia adalah kekuatan saya saat saya mengalami masa-masa paling buruk dalam hidup saya.
Tante Dea menikah di usia yang ke-26 atau 27 kala itu. Setelah itu, ia memiliki seorang anak dan anak itu belum lagi genap berusia 4 tahun. Suaminya selingkuh dan membuat pernikahannya harus berakhir. Ia kemudian menitipkan anak lelakinya itu pada neneknya dan Tante Dea pergi merantau mencari pekerjaan. Saat itu, ia hanya membawa uang seadanya yang ia pinjam dari ibu saya. Bertahun-tahun pergi merantau, Tante Dea kembali menata hidupnya, bahkan sampai ia memiliki toko kerajinan sendiri, juga memiliki rumah pribadi. Ia sempat mengajak anak lakinya tinggal di sana, tapi anak lakinya itu tidak betah dan memilih tinggal dengan neneknya di desa. Ia kemudian menikah lagi dengan lelaki Padang. Saya pikir itu adalah sebuah keberanian, karena pernikahan itu sempat terhalang restu orang tua calon suaminya. Suaminya yang baru belum memiliki pekerjaan dan masih bergantung dengan orang tuanya. Bertahun-tahun masih seperti itu, membuat Tante Dea muak. Ia tidak keberatan jika dirinya harus bekerja, tapi jika suaminya tetap seperti itu dan akhirnya mertua selalu campur tangan, itu yang akhirnya membuat Tante Dea melayangkan gugatan cerai. Saat bercerai, anak laki dari pernikahan keduanya baru berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Dalam sidang, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh jatuh kepada ayahnya. Akhirnya, anak laki Tante Dea dari pernikahan keduanya ikut sang ayah dan dibawa ke Jakarta kemudian. Jadilah Tante Dea hidup sendiri lagi. Tidak berhenti sampai di situ, bisnisnya kemudian goyah. Toko kerajinan yang ia miliki nyaris dijual. Pesanan pot tanah liat yang berjumlah 1000 di-cancel oleh klien karena salah model. Jadilah ia harus menutup kerugian yang jumlahnya tidak sedikit itu. Belum lagi konflik dengan orang tua, juga saudara-saudara. Sampai akhirnya ia tidak diizinkan menginjakan kaki di rumah orang tuanya. Anak laki-laki Tante Dea yang dibesarkan oleh neneknya pun tidak lagi mengakui dirinya sebagai ibu. Konflik hidupnya begitu rumit, saya tidak habis pikir ia tetap bertahan. Masih bisa tertawa-tawa dan terlihat tangguh di depan banyak orang. Saat ia pulang kampung, karena ia sudah tidak boleh menginjakan kaki di rumah orang tuanya, ia terkadang pulang ke rumah saya. Ada ibu saya yang akrab dengannya dan dengan hangat akan selalu menyambut kepulangannya. Tetangga akan menilai Tante Dea orang yang sukses di rantau, hidupnya tenang dan bahagia. Kalau melihat pembawaannya, penampilannya di depan banyak orang, siapapun akan menilai bahwa hidupnya baik-baik saja, enak-enak saja gitu. Padahal di balik penampilan orang lain itu ada perjuangan yang berurai air mata, ada hidup yang hampir membuatnya menyerah dan bunuh diri. Orang kan cuma lihat covernya aja, jadi mending kita jaga penampilan. Pokoknya yang penting orang taunya kita bahagia. Itu saja sudah cukup. Begitu tandasnya di satu percakapan kami. Saya tidak punya kata-kata yang tepat untuk menggambarkan betapa kuatnya dia menghadapi hidup. Ia selalu bisa menertawakan hidupnya. Meskipun di satu sisi ia bisa bercerita dengan berurai air mata tentang perjalanan hidupnya yang tidak mudah. Wanita kuat saya. Setiap kali ada sesuatu yang berat menjenggal hidup saya, ia adalah tempat saya pulang. Sebab ada hal-hal yang terkadang tidak bisa saya ceritakan pada ibu. Saat saya benar-benar merasa hidup saya berat, saya melihat potretnya dan mengatakan bahwa orang dalam foto ini sudah lebih dari kuat untuk menjalani hidupnya. Dengan keberadaannya, saya selalu merasa seperti memiliki dua ibu, memiliki dua cermin yang akan selalu menjadikan saya lebih kuat menghadapi kenyataan hidup yang tidak pernah baik-baik saja ini. Terima kasih diriku karena sudah bertahan. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja kok. Yakin? Iya. Butuh bantuan? Enggak, kan aku bilang aku baik-baik saja. Baiklah kalau gitu. Pernah nggak sih kepergok orang lain saat kita sedang bengong dengan wajah ketiga? Pembahasan tentang wajah ketiga ada di atas, yaitu tentang wajah yang hanya kita perlihatkan pada diri kita sendiri, yang seharusnya tidak kita tunjukkan pada siapapun. Pasti pernah lah ya. Bahkan jika orang yang memergoki itu adalah orang terdekat kita, sebisa mungkin kita akan mengelak, berbohong, atau mengalihkan topik pembicaraan. Ya, memang itu adalah cara kita untuk bertahan.
Sadarkan sekarang seberapa sering kita bertahan supaya kita terlihat baik-baik saja. Sadarkan kita sudah sejauh ini bertahan. Jadi apa salahnya mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri yang sudah berusaha bertahan. Sesekali lihatlah ke cermin, lalu tersenyumlah pada diri sendiri dan ucapkan terima kasih. Kita mungkin sering mengabaikan diri kita sendiri, menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang di luar sana sampai beranggapan bahwa merekalah yang menguatkan kita selama ini. Padahal, jika ada yang menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Mereka, orang-orang di luar sana, tidak selalu ada untuk kita. Apakah masih mau beranggapan bahwa hanya mereka yang selama ini menguatkan kita? Diri kita juga ikut andil. Ingat ya, sekarang aku hidup sendiri, mencari kebahagiaanku sendiri. Sejatinya kita hidup tuh ya sendiri. Nggak ada yang bisa membuat kita bertahan kecuali diri kita sendiri. Ini adalah kata-kata Tante Dea yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya, yang selalu membuat saya sadar bahwa saya harus selalu berterima kasih pada diri sendiri dan selalu menjadikan diri ini berharga. Hidup ini tidak mengerikan. Sejak dari awal naskah ini, kita sudah berbicara banyak tentang hidup yang tidak baik-baik saja. Lantas, apakah itu kemudian membuat kita takut? Apakah kita kemudian menjadi berpikir bahwa hidup ini benar-benar mengerikan? Stop, tahan dulu. Meskipun hidup tidak selalu berjalan mulus, hidup tidak selalu baik-baik saja, tapi hidup juga tidak semengerikan itu. Asalkan kita selalu punya ritme dan cara untuk menikmatinya. Caranya, pertama, menerima bahwa hidup tidak melulu tentang hal baik saja. Di atas, kita sudah membahas bahwa kita harus belajar menerima tentang kehidupan, tentang hidup yang juga ada kegagalan, kesedihan, dan hal yang tidak baik lainnya. Dengan melapangkan hati untuk menerima, akan membuat langkah kita ringan menjalani setiap tantangan hidup. Kedua, maafkan diri sendiri juga orang lain. Memaafkan adalah awal dari segala penerimaan tentang hidup. Bukan hanya memaafkan orang lain, tapi yang pertama-tama harus kita maafkan adalah diri kita sendiri atas apapun, masa lalu, kegagalan. Saat kita pandai memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain bukanlah perkara yang sulit. Ketiga, nikmati hidup seperti kita menikmati secangkir kopi. Sepahit apapun kopi, pada akhirnya banyak orang yang bisa menikmatinya. Begitupun dengan hidup, tidak bisa kita meminta hidup yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja. Kita juga akan bertemu dengan kesulitan, kesedihan, dan kegagalan. Nikmati kesulitan yang kita temui seperti kita menikmati kebahagiaan. Kita hanya perlu menambahkan kekuatan untuk menghadapinya. Tapi bagaimana cara supaya kesulitan itu bisa dinikmati seperti secangkir kopi? Jangan banyak mengeluh. Sekarang saat kita minum kopi dan kemudian mengeluh karena kopi itu pahit, selamanya yang membekas di lidah kita mungkin rasa pahit itu. Padahal jika kita sedikit saja menyesap hangat kopi sambil menikmati aromanya yang khas, kita pasti akan menemukan kenikmatan dalam secangkir kopi. Begitu juga dengan hidup. Semakin kita mengeluhkan kesulitan yang kita hadapi, langkah kita akan semakin berat. Tapi jika kita berusaha menghadapi dengan hati yang lapang, kekuatan demi kekuatan akan tumbuh. Sebab itulah yang juga saya rasakan. Semakin saya mengeluh, rasanya akan semakin berat saya menghadapi kesulitan ini. Tapi ketika saya berusaha melapangkan hati dalam menghadapi kekuatan demi kekuatan, itu perlahan tumbuh dan tumbuh. Saya rasa itu adalah 3 cara terbaik supaya kita tidak berpikir bahwa hidup ini mengerikan. Hidup ini menyenangkan kok. Percayalah, kita hanya harus membiasakan diri berproses dan berproses. Mungkin saya yang berlebihan. Berlebihan dalam hal apa? Berlebihan dalam berpikir dan berprasangka. Iya, itu saya.
Suatu ketika saya bermasalah dengan seseorang. Saya tidak tahu bagaimana harus mengomunikasikan dengan orang itu. Sebab orang itu juga bersikeras untuk mendiamkan saya. Oke, saya tak ambil pusing. Saya ikut diam. Tapi dalam diam itu, pikiran saya membangun banyak prasangka terhadapnya. Setiap kali bertemu di lapangan, saya menjadi benci melihatnya. Bukan karena kami sedang marah, tetapi setelah semua reda, rasa benci itu muncul dari sekian banyak prasangka yang bermunculan di kepala saya. Saya kira demikian pula dengan hidup. Jika kita hanya pandai berprasangka dan berpikiran berlebihan tentang hidup ini, yang ada kita akan membenci kehidupan kita sendiri dan membanding-bandingkannya dengan hidup kita dengan hidup orang lain. Stop, tolong stop, itu melelahkan. Hidup kita adalah hidup kita, hidup mereka adalah hidup mereka. Tak ada urusannya dengan hidup kita karena kita punya waktunya masing-masing. Bagaimana hidup kita akan semakin baik jika kita tidak berusaha menghentikan kebiasaan kita ini. Saya juga sedang belajar untuk selalu berbaik sangka pada kehidupan. Pada setiap peristiwa yang saya lalui, pahit dan manis, setiap kali pikiran yang berlebihan itu datang, saya berusaha melapangkan hati bahwa semuanya tidak akan seburuk itu. Jika saya lanjutkan, saya akan semakin kehilangan tenaga dan pikiran saya menjadi lelah. Menenangkan pikiran yang berlebihan memang butuh tenaga, tetapi itu lebih baik daripada kita membiarkannya dan kemudian membuang tenaga sia-sia. Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Audrey Hepburn. Saya ingin kuat, itu saja. Dalam menjalani hidup ini, terkadang kita tidak menginginkan banyak hal. Kita hanya butuh satu hal, kekuatan. Mungkin kekuatan ini bisa kita dapatkan dari mana saja, dari dukungan orang-orang terdekat, dari keluarga, atau diri kita sendiri. Tapi kekuatan yang benar-benar kita butuhkan adalah kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Setiap kali saya menghadapi satu hal yang berat dalam hidup, yang saya bisikan pada diri saya adalah, kamu harus kuat, kamu harus kuat. Dengan begitu, saya akan menjadi kuat dan kuat. Setiap kali berpikir untuk menyerah pun, saya selalu bilang pada diri sendiri bahwa saya harus kuat, aku harus kuat. Saya belajar itu dari Tante Dea yang sudah menghadapi pahit manisnya kehidupan. Bahkan saat ia sedang menceritakan kisahnya, ia selalu menyelipkan kata-kata ini, tapi Tante harus kuat, harus. Dan ya, saya melihatnya hari ini, melihat kekuatan yang ada dalam dirinya. Kita butuh kekuatan, kita butuh support dari orang-orang terdekat saat posisi kita benar-benar jatuh. Begitupun kata pembuka yang dilontarkan Devi saat beberapa waktu lalu menghubungi melalui telepon. Saat itu ia sedang gundah dalam pilihan untuk mengakhiri rumah tangganya atau bertahan setelah perselingkuhan suaminya terbongkar dan ia diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Saya ingat betul kata pembukanya saat itu. Aku sedang ada masalah dan aku butuh support dari orang-orang terdekatku. Aku butuh dukungan, aku butuh orang-orang yang menguatkanku bahwa aku tidak mengambil keputusan yang salah. Begitu kata-kata pembukanya sebelum Devi melanjutkan cerita. Iya, setiap dari kita butuh kekuatan. Kita harus mengakui itu, terlebih untuk menghadapi hidup yang benar-benar butuh perjuangan. Tak ada salah memang meminta dukungan supaya orang lain menguatkan kita. Tetapi kita harus paham bahwa kekuatan sejati berasal dari diri sendiri. Di lain hari saat saya chatting dengan Devi yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya, saya bilang padanya, kamu kuat ya, benar-benar bisa bertahan sampai sejauh ini. Bahkan kamu sempat berjuang berbulan-bulan untuk mempertahankan rumah tanggamu. Kamu benar-benar kuat. Kuat apaan? Masih suka nangis aku tuh. Air mata itu adalah respon dari tubuh kita untuk menjelaskan apa yang tidak bisa kita jelaskan. Balas saya kemudian. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan itu? Pertama, sering-sering mengsugesti diri untuk selalu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kedua,
Latih hati untuk menyadari bahwa apa yang kita genggam hari ini pun belum tentu tergenggam esok hari. Ketiga, jangan pernah meremehkan kisah orang lain. Bisa jadi kita justru akan belajar dari kisah-kisah itu dan menjadikan kita lebih kuat. So, stay strong. Izinkan diri ini istirahat sejenak. Saat masalah hidup rasanya tidak selesai-selesai. Silih berganti, membuat hati dan pikiran lelah. Istirahatkan sejenak. Hidup kita juga butuh jeda. Hidup kita juga butuh istirahat. Saya sendiri saat hati dan pikiran benar-benar lelah, tidak tahu bagaimana berbagi dengan orang lain. Dan akhirnya hanya saya simpan sendiri masalah itu. Saya bisa sampai tidak bisa bekerja. Memaksakan bekerja pun percuma. Jadi tidak fokus dan hasilnya tidak maksimal. Lalu apa yang saya lakukan? Saya memilih berdiam diri di kamar sejenak, berbaring sambil memejamkan mata, merenungi semuanya. Bukan hanya merenungi, terkadang saya juga berusaha melapangkan hati, bahwa memang itu yang harus saya jalani. Saya tarik napas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Meskipun di beberapa masalah yang tidak bisa saya bagi dengan orang lain, saya hanya bilang, ya sudahlah, tapi itu benar-benar membuat saya tenang kemudian. Lalu saya melakukan meditasi sebentar untuk melanjutkan pekerjaan atau aktivitas yang lain. Saya pernah memaksakan diri untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan saat sebenarnya diri saya butuh jeda, dan hasilnya ya tidak maksimal. Bahkan saat kuliah, saya pernah mengerjakan tugas sambil menangis, mengingat tugas itu harus dikumpulkan esok hari. Saya mengerjakan tugas sambil mengesampingkan masalah saya, tetapi sulit, jadi hasilnya pun tidak maksimal. Saya sadar setelah dosen saya memberi kritikan yang agak dalam untuk paper yang saya selesaikan sambil menangis itu. Hidup ini butuh jeda, diri ini butuh istirahat. Bahkan sesekali kita harus menyingkirkan dari keramaian untuk merenungkan perjalanan kita sendiri. Saya adalah orang yang selalu memberi diri sendiri waktu untuk melakukan ini, supaya kita benar-benar bisa merefleksikan tentang apa saja yang sudah kita lalui. Hidup ini butuh jeda sebab hati dan pikiran kita butuh energi baru. Saat hati dan pikiran kita lelah, tetapi kita paksa untuk terus bekerja atau melakukan aktivitas, selain akan mempengaruhi hasilnya, kita juga akan menjadi mudah marah, apalagi hati dan pikiran kita lelah karena sedang banyak masalah yang kita hadapi. Saya tidak ingin merugikan diri sendiri, juga tidak ingin merugikan orang lain. Saya memberikan jeda kepada diri sendiri karena saya sangat menyayangi diri saya. Jadi berhentilah memaksakan diri dan beri jeda untuk diri kita sendiri. Setiap dari kita memiliki waktu masing-masing. Satu hal yang membuat kita merasa tidak baik-baik saja adalah ketika kita membandingkan waktu yang kita miliki dengan orang lain. Sekali lagi, hidup ini sudah tidak baik-baik saja. Jadi, jangan memperburuk keadaan dengan membandingkan waktu yang kita punya dengan yang orang lain miliki. Daripada kita sibuk membandingkan waktu yang kita miliki dengan orang lain, alangkah baiknya jika kita bisa fokus dengan waktu yang kita miliki dan memaksimalkannya kemudian. Di satu waktu, saya pernah kapok untuk datang ke reunian SMA. Ketika reunian pertama, teman-teman sibuk membicarakan karir, jabatan, datang ke reunian naik apa, sudah punya rumah belum, dan hal-hal bersifat materi lainnya. Bukannya saya berkecil hati karena saat itu masih naik motor, rumah juga masih numpang orang tua. Tapi kenapa hal-hal seperti itu harus dibahas saat kita sedang ingin bernostalgia dengan masa-masa SMA? Saya pribadi bukan orang yang akrab dengan banyak teman di SMA. Saat duduk di bangku SMA, saya hanya akrab dengan geng kecil saya yang berjumlah 6 orang. Saat yang lain sibuk membahas karir, jabatan, kendaraan, rumah, kami berenam memilih untuk menepi dan mencari tempat lain. Salah seorang dari kami kemudian nyeletuk, "Wah, aku salah ya datang ke reunian ini, aku nggak punya apa-apa. Beda sama mereka yang sudah punya jabatan, mobil, dan rumah." Halah, itu mah karena mereka dimodali orang tua mereka. Kalau kamu kan berjuang sendiri.
hibur teman saya yang lain. Ya, saya akui memang saat saya SMA, saya sekolah di salah satu sekolah elit. Dan saat sekolah dulu, teman-teman yang sudah ada yang naik mobil dan naik motor besar. Jadi tidak heran jika ada teman saya yang mengatakan bahwa ada campur tangan orang tua mereka dalam berkarir. Tapi memang kenyataannya begitu. Setelah pulang dari reuni, kami berenam kembali nongkrong di tempat yang lain. Entah kenapa tiba-tiba saya menyayangkan diri saya yang belum seperti teman-teman seangkatan. Sampai saya ditegur teman yang lain. Sudahlah, setiap dari kita memiliki waktunya masing-masing. Membandingkan waktu kita dengan orang lain cuma bikin sedih. Sejak saat itulah kami berenam memutuskan untuk tidak hadir reunian. Padahal salah satu dari kami juga ada yang sudah mapan. Secara karir, jabatan, kemana-mana juga bawaannya mobil. Tapi ia tetap memutuskan untuk tidak datang dan memilih reuni kecil bersama kami. Apalagi dari waktu ke waktu, setiap reuni selalu di hotel. Semakin kesini, hotel yang dipilih pun semakin mewah. Ya, benar juga sih, kita tidak seharusnya membandingkan waktu kita dengan orang lain. Itu akan membuat kita sedih, tidak semangat, dan berakhir dengan menyalahkan diri sendiri. Yang harus lekas kita sadari adalah setiap orang memiliki waktu masing-masing dan cara berproses masing-masing untuk mencapai apa yang diinginkan. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.